langsung saja konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara memiliki keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai negara. Menurut seorang politikus sekaligus profesor hukum konstitusional Belanda, Krakenberg, memiliki teori yang berbunyi, jika penegakan hukum dibuat hanya untuk mengamankan, mengatur, dan menertibkan warga negara, maka tujuan negara tersebut dinilai terlalu sempit. Perlu diingat bahwa manusia atau warga negara juga perlu kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, bagaimana cara Indonesia mengaplikasikan tujuan negara tersebut? Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang tersebut juga dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian yang kedua yaitu alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan tentunya akan menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apa sih alasan diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, hal ini tak lain dan tak bukan agar terciptanya suatu keadilan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan kerugian-kerugian pada pihak tertentu. Oleh karena itu, agar setiap manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram, haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang dapat merugikan suatu individu, masyarakat, atau negara. Kemudian, ada beberapa alasan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, agar tercapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. Yang kedua, tidak merugikan pihak tertentu. Yang ketiga, menunjukkan ketegasan bagi pelanggar agar memberi efek jera. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. Saya menggali sumber historis, sosiologis maupun politis dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah Anda mempertanyakan dalam penegakan hukum, selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis maupun politis. Menggali sumber-sumber historis dalam penegakan hukum, kita diharapkan agar bisa menjawab dari siapakah atau lembaga penegakan hukum di Indonesia untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Anda menjawab pertanyaan tersebut, Anda diharapkan mengerti bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia sangat terkait dengan tujuan negara. Tersebut dalam penegakan hukum ada 3 unsur dalam penegakan hukum berkeadilan. Pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur hukum yang harus ada dalam penegakan hukum di Indonesia. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum itu harus bersikap adil, tidak boleh membedakan hukum. Yang kedua, unsur kemanfaatan. Kemanfaatan itu dan tujuannya harus bermanfaat bagi orang lain, harus misalkan kemanfaatan kepada kita, harus mempertimbangkan bagaimana manfaat. Yang ketiga, hukum itu merupakan penegakan hukum yang adalah perlindungan terhadap wewenang-wewenang. Itu adanya kepastian hukum itu sangat penting. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mewujudkan hukum nasional diperlukan adanya pembinaan aparatur hukum. Yang A. Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum dibagi menjadi yang pertama, kepolisian. Tugas dari kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua adalah kejaksaan. Undang-undang yang membahas tentang kejaksaan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang penuntutan. Yang ketiga adalah kehakiman.
Kehakiman adalah lembaga negara yang bertugas dalam mengadili. B. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan dibagi menjadi: yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kedua adalah peradilan militer. Peradilan militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1. Yang keempat adalah peradilan umum, dibagi menjadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA, dan penasehat hukum. Poin keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Secara historis, pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten diturunkan dari zaman ke zaman, namun berbeda secara intensitasnya. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, nilai musyawarah untuk mufakat, dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya adalah esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dilabeli oleh multikultural. Jika kita mengulik persoalan keberagaman dan perbedaan, maka akan timbul berkah dan musibah secara bersamaan. Mengapa demikian? Karena perbedaan akan menjadikan bangsa ini kaya, namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan bencana karena terjadinya polemik dan huru-hara. Maka dari itu kita mengenal istilah penegakan hukum yang berkeadilan. Tentunya kita semua sepakat bahwa ini sangat penting bagi suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Salah seorang tokoh bernama Cicero mengatakan bahwa ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa kehidupan manusia tidak akan aman, nyaman, tertib tanpa adanya aturan hukum, karena manusia akan berbuat sekehendaknya. Hukum di sini harus bersifat berkeadilan, ditinjau dari segala macam aspek dan sudut pandang, terlebih lagi dalam peraturan perundang-undangan, agar konsep sama rata bisa ditegakkan. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga hasil akhir dari penegakan hukum yang berkeadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Mereka merasa bahwa hak-haknya dan kewajibannya dilindungi, serta tegaknya keadilan sebagaimana mestinya. Indonesia sebagai negara yang telah menetapkan Undang-Undang tahun 1945 yang berlandasan dengan ground norm yang merupakan sumber dari segala hukum, yakni hukum Indonesia itu bersumber dari undang-undang itu yang telah diyakini dan dimusyawarahkan oleh seluruh rakyat Indonesia pada zamannya, pada masa itu maksudnya. Selanjutnya adalah dalam kutipan sumber dari segala hukum ini bermaksud atau dapat digarisbawahi tidak boleh bertentangan dengan hukum aturan tersebut. Jadi suatu hukum aturan yang keadilan harus berdasarkan dengan undang-undang tersebut juga. Maksud dari penegakan hukum keadilan di sini adalah suatu hukum harus bertegak adil. Tidak, yakni baik aturan hukum ini dapat disamakan senjata pada masa perang. That's why because sebuah senjata melawan musuh, maka tergantung pada siapa yang ada di belakang senjata tersebut. Penegakan hukum sebagai individu yang ditugaskan untuk menegakkan aturan hukum dipengaruhi oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah lembaga di mana menegak hukum tersebut bertugas, agama dan keyakinan yang dianut, selanjutnya budaya yang mempengaruhi struktur hukum tersebut. Penegakan hukum tersebut melibatkan pada 3 sistem, yaitu pertama ada sistem simulasi hukum, yang selanjutnya ada struktur hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Jadi setiap aspek dari budaya, dari struktur dan substansi ini berpengaruh pada penegakan hukum itu tersendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang praktik kewarganegaraan. Praktik
praktik kewarganegaraan merupakan salah satu cara yang diterapkan dalam masyarakat atau dalam proses belajar kepada peserta didik guna mendapatkan pengalaman secara langsung atau nyata melalui permasalahan yang ada di lingkungan sekitar beserta pemecahannya. Di sini saya akan mengambil contoh kasus tentang praktik kewarganegaraan, yaitu tentang masalah korupsi yang muncul karena adanya tuntutan dan kebutuhan seseorang. Korupsi bisa kita artikan sebagai busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, serta menyogok yang merupakan tindakan aparat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Akar permasalahan terjadinya masalah korupsi ini yaitu akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang dipercayakan kepadanya. Korupsi ini bisa juga terjadi karena adanya 3 unsur. Yang pertama karena adanya niat, kemampuan, serta adanya peluang. Hubungan korupsi ini dengan pendidikan kewarganegaraan yaitu mengajarkan kita tentang betapa berartinya moral dalam kehidupan sehari-hari serta selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dan menanamkannya dalam diri kita masing-masing. Serta telah ada undang-undang yang mengatur tentang masalah korupsi tersebut. Untuk mencegah korupsi ini, kita bisa melakukan beberapa susunan program. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan, melakukan sosialisasi untuk anti korupsi, memperbaiki pendidikan karakter bangsa, serta menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah ataupun madrasah.